Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanba'idu bihi qurabu wa tuqda bihi al-hawa ijuwatuna lubihir raga ibu wa husnul hawa timi wa yustasqawma mubi wadhihil karim iwa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi dari kulli ma'lum billah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfarizu bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawa ijuwatuna lubihi al-raga ibu wa husnul hawa timi wa yustasqawma mubi wadhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan Allah masih meringankan anggota tubuh kita untuk bisa duduk di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ke dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala berkahi segala rumah tangga kita. Allah ta'ala berkahi segala rezeki yang Allah berikan ke dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Bab ma jaa fi syukri, bab yang menjelaskan tentang satu sifat, yaitu sifat atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat syukur ini adalah ibadah batin. Ibadah batin sebagaimana sifat sabar itu juga adalah ibadah batin. Ulama berpendapat bahwa mana yang lebih afdal, mana yang lebih bagus, apakah sifat sabar ataukah sifat syukur. Nah, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa sabar dan syukur itu mempunyai kedudukan yang sama, tapi dipengaruhi oleh dua keadaan yang berbeda. Dan ada yang mengatakan bahwa syukur itu lebih bagus, lebih hebat, lebih afdal daripada sabar. Karena sabar semua orang hampir bisa menanamkan sifat tersebut di dalam hatinya. Adapun syukur
Jadi banyak orang yang mampu bersabar, tapi karena memang sudah tidak ada pilihan. Aku sabarnya jadi hidup nangka ini. Allah Ta'ala sudah menetapkan nangka ini ya sabar ya, kan tidak lagi pilihan. Anda kada bersabar, ya kada berduit juga. Nah, garing 10 tahun garing kada sing ngampihan aku sabar aja sudah aja. Biar aja nanti apakah sakitnya aku hari ya memang kada mau ampih. Anda kayak kada sabar kalau bang imbah kita pemamai menggerunung ampih penyakitnya ya kada kawan juga. Nah terkadang sabar ini memang di saat kita tidak ada pilihan. Nah sedangkan syukur adalah sifat yang wajib kita tanamkan di saat kita bisa memilih. Duit banyak hendak dipakai ke kanan kah, hendak dipakai ke kiri kah? Harta rezeki lancar, usaha lancar, hendak dipakai gasan pengajian kah atau dipakai gasan dangdutan kah? Itu pilihan. Nah maka ketika dia orang tersebut bisa menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan di dalam kebaikan, maka itu adalah sebuah perjuangan dan artinya dia sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa sifat syukur itu ujiannya lebih berat karena dihadapkan dengan dua pilihan. Adapun sabar itu sifat yang memang harus ada. Sabar kada sabar harus sabar. Hendak kada sabar ya kada mau ampih juga. Hendak menggerunang pemamai ya kada mau berduit juga. Mau kada mau ya sabar, pilihan satu-satunya pilihan. Kan 3 minggu yang telah lalu Imam Al-Ghazali itu membagi golongan manusia itu ada 3 golongan. Beliau membagi manusia ada pada 3 golongan. Yang pertama ada orang-orang yang la sayyi'ata lahum la hasanata lahum, bahwa mereka tidak memiliki kebaikan. Golongan kedua la sayyi'ata lahum, orang-orang yang ketika di hari kiamat mereka sedikit pun satu pun tidak memiliki kesalahan. Dan yang ketiga, nah golongan yang kedua ini, mereka akan diarak, diusung di padang mahsyar itu dan dibawa masuk ke dalam surga. Salah satu orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah alladzina yahmaduna Allah, mereka yang senang memuji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senang bersyukur kepada Allah fis sarra'i wad dharra, di saat senang alhamdulillah dan di saat susah juga tetap alhamdulillah. Maka di dalam riwayat dari Sayyidah Asma bintu Yazid qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin, apabila Allah sudah mengumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar, yaji'u munadin, maka akan ada suara yang memanggil, bisautin yasma'uhul khalaiq, dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Apa suara tersebut? Apa isi ucapan tersebut? Saya'lamu ahlul jam'il yaum man awla bil karam. Pada hari ini seluruh manusia akan mengetahui siapakah orang yang paling
mulia, siapakah orang yang paling dermawan, siapakah orang yang paling baik pada hari kiamat kelak. Satu, suara tersebut akan memanggil, liyaqumil ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, orang-orang yang terbiasa bangun tengah malam, salat tahajud, qiyamul lail, berzikir di tengah malam, silahkan berdiri. Anak kayak orang berbagi piala telah, silahkan berdiri. Fayaqumun wa hum qalil, lalu mereka berdiri, ternyata jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan guring yang tengah malam ini bangun-bangun juga, bacatur bedung mujun tengah malaman. Nah, banyak juga yang bangun banyak, nah tapi yang sembahyang sedikit. Nah makanya kan Sayyidina ada seorang laki-laki di hadapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dia berdoa kepada Allah, isi doanya, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah hamba termasuk dari orang golongan yang sedikit. Jadikan hamba termasuk dalam golongan yang sedikit. Sayyidina Umar bingung. Mahada, kata Sayyidina Umar, ini doa apa? Biasanya kan orang meminta, Rabbana atina fid dunya, ya Allah ulun minta kebaikan dunia, bendanya ada. Ya Allah ulun minta sehat, tujuannya ada. Ya Allah ulun minta anak soleh, tujuannya ada. Ini kada. Membaca doa Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan hamba termasuk golongan yang sedikit. Ujar Sayyidina Umar, doa apa itu? Nah lalu dijawablah oleh laki-laki tersebut. Ujar laki-laki itu, sami'tu wahai Amirul Mukminin, saya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hambaku yang mampu bersyukur. Nah, sangat sedikit dari hambaku yang mampu bersyukur. Maka beliau meminta, ya Allah jadikan hamba termasuk golongan yang sedikit ini. Artinya golongan yang sedikit ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Nah, yang pertama akan dipanggil oleh malaikat orang-orang yang ketujuh bangun tengah malam, silahkan berdiri. Lalu mereka berdiri, wahum qalil, ternyata jumlahnya sangat sedikit. Thumma yunadi liyaqumil ladzina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Hendaklah orang-orang yang dagangannya, yang jualannya, yang usahanya, yang gawiannya tidak membuat mereka lalai untuk berzikir mengingat Allah, silahkan berdiri. Ternyata wahum qalil, jumlahnya juga sangat sedikit. Yang bergawi banyak tapi yang sembahyang sedikit. Yang berdagang banyak tapi yang berzikir mengingat Allah sedikit. Apalagi di pasar. Di pasar itu adalah tempat yang paling banyak orang kada ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkanlah bahwa pasar itu adalah tempat paling jelek tempat itu pasar. Makanya kita hendak masuk pasar itu disuruh berdoa. Apa doanya? Jadi dia berdoanya kalau masuk pasar ini sudah mau jualan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la
quwata illa billahil aliyyil azim. Hendak masuk baca dulu itu. Nah, yang pedagang banyak, tapi yang puasa sedikit. Yang berusaha banyak, tapi yang ingat dengan sholatnya sedikit. Nah, maka ketika mereka dipanggil di hari kiamat, pedagang-pedagang dipanggil, pengusaha-pengusaha dipanggil, tapi yang usaha dan dagangannya tidak membuat mereka lalai, berusaha tetap zikir kada tertinggal. Pegawai saban hari sampai waktunya sholat, mereka akan dipanggil di hari kiamat, lalu mereka berdiri, ternyata jumlahnya sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka manusia pilihan. Thumma yunadi, kemudian panggilan ketiga. Nah, kayak di bandara itulah panggilan. Kita bayangkan jenang kayak itu. Liyakumil ladina yahmaduna Allah ta'ala fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu memuji Allah, yang selalu bersyukur kepada Allah di saat senang ataupun di saat susah, fayaqumun, silahkan berdiri, fayaqumun, lalu mereka pun berdiri, wa hum qalil, ternyata yang mampu bersyukur dalam setiap keadaan itu manusianya sedikit. Manusianya sedikit. Jadi ulun rancaklah kita ini kalau bersyukur di saat sehat biasa, bersyukur di saat rezeki lancar biasa, bersyukur di saat duit banyak biasa. Tapi apakah ada orang yang mampu bersyukur di saat mereka sedang diuji oleh Allah? Alhamdulillah, imbah tadi kusir kebanyakan bermamai. Tapi apakah ada orang yang imbah tadi kusir alhamdulillah? Jarang ya. Rasanya belum pernah pong lagi mendengar. Diberi orang baju banyak yang mampu mengucapkan alhamdulillah, tapi ketika kita kehilangan baju di dadaian, kawalah mengucapkan alhamdulillah. Yang ada orang sekampungan abut melapor polisi gara-gara hilang baju sebuting. Karena memang itulah watak manusia. Manusia ini kalau senang syukurnya luar biasa, tapi kalau sudah diuji oleh Allah, itu kan di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah karakter manusia itu memang nangka itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi. Kami ingat lagi kan? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Di dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sampai ayat tadi Allah Ta'ala terangkan tentang hakikat jati diri manusia itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, manusia itu kata Allah apabila diuji oleh Allah, diberikan nikmat yang banyak, badan yang sehat, anak yang lengkap, istri yang ada, fayaqulu rabbi akraman, lalu dia akan berkata alhamdulillah, dengan senangnya Allah sedang memberikanku kemuliaan. Dengan bangganya mereka akan berkata Allah sedang memuliakanku. Sekampungan orang tahu.
Wa amma idza mabtalahu, adapun ketika Allah Ta'ala uji, faqadara alaihi rizqahu, Allah tahan rizkinya, bukan Allah ambil, Allah tahan aja. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia akan berkata dengan penuh kesedihan di dalam hatinya, rabbi ahanan, aku sedang dihinakan oleh Tuhanku. Ketika diberi nikmat himungnya luar biasa, tapi ketika diberi musibah, itulah manusia. Namun nanti di hari kiamat itu kata Allah, ada manusia-manusia pilihan, manusia yang mampu melawan fitrahnya, yang keluar daripada kebiasaannya diberi nikmat himung, dapat musibah, menggerunung. Ini ada manusia yang di luar kebiasaan. Mereka yang selalu bersyukur fis-sarra'i wad-dharra, di saat senang alhamdulillah, dan di saat susah juga alhamdulillah. Usaha lancar alhamdulillah, usaha tersendat alhamdulillah, awak sehat alhamdulillah, gigi sakit alhamdulillah. Itu para kan orang kopiah 3 buting, alhamdulillah himungnya luar biasa, tapi imbah kopiah kita hilang 3 buting. Jarang ada yang bisa mengucapkan alhamdulillah kopiahku hilang. Nah, maka 3 golongan ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka akan di kasih ini omat ya. Kalau mau ngomong bintangnya di Muara Lawangnya, sikungnya kan juga. Oh, masya Allah, banyak yang oleh-olehnya. Kamu yang boleh kan atau siapakan mental gitu. Banyak yang umumnya gitu. Kalau tolak diajak ibuannya berelaan saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka ini nanti akan digotong masuk ke dalam surga. Tsumma yuhasabu sa'irun nas, kemudian akan dihisablah sisa-sisa manusia yang lain. Arti dari riwayat hadis ini, 3 golongan ini nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tapi ibadahnya berat. 1, bangun tengah malam, siapa yang kawat? Ada banyak. Yang bangun banyak juga. Yang beribadah kawat dihitung. Yang kedua, pedagang banyak, pengusaha banyak, tapi yang ingat sholat dan ingat berzikir sedikit. Yang dapat nikmat, yang mampu mengucapkan alhamdulillah, semua orang bisa. Tapi apakah mampu mengucapkan alhamdulillah di saat mendapatkan ujian dari Allah? Tidak semua orang. Maka 3 golongan ini, kata Rasulullah SAW, akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Adapun manusia-manusia yang lain, mudah-mudahan kita akan termasuk di situ. Adapun yang lain akan dihisab oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya waktu di dunia. Wa anil Hasani, dari Sayyidina Hasan rahimahullahu ta'ala, qala, beliau berkata, qala Musa alaihi salatu wassalam li Rabbi, Nabiullah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbu,
kaifa istata'a Adamu an yu'addiya syukra ma sana'ta ilaihi. Wahai Allah, bagaimana mungkin Nabiullah Adam alaihissalam mampu untuk menunaikan syukurnya kepadamu, wahai Allah. Khalaqtahu biyadik, dia engkau ciptakan dengan keinginan dan kudrat, dengan kudrat dan iradatmu, wahai Allah. Wa nafakhta fihi min ruhik, dan ruh yang ada pada Nabi Adam pun berasal dari ruhmu, wahai Allah. Wa askantu jannatak, dia bisa tinggal di dalam surga itu karena keinginanmu, wahai Allah. Wa amartal malaikata bisujudi fasajadu lahu, dan malaikat sujud kepada Adam itu pun dengan perintahmu, wahai Allah. Bagaimana mungkin Adam bisa mensyukuri nikmatnya, bisa mensyukuri nikmatmu, wahai Allah. Qala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, alima Adamu anna dzalika minni fahamidani alaihi. Wahai Musa, Adam alaihissalam menyadari bahwasanya seluruh nikmat yang ada di dalam dirinya, di dalam hidupnya itu berasal dariku. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fakana dzalika syukran lima sana'tu ilaihi, maka kalimat alhamdulillah itu adalah bentuk syukur Adam atas nikmat yang telah aku berikan. Tapi syaratnya sebutin, alimah. Alimah ini maknanya sadar. Banyak kita yang mengucapkan alhamdulillah hanya karena kebiasaan. Tapi tidak sedikit, tidak semua orang yang mengucapkan alhamdulillah itu berasal dari kesadaran hatinya. Karena halakan halus, karena dilajari kuitannya nak, amunnya imbah tuntung makan, mariga nak baca alhamdulillah. Berarti lah amunnya kadang mariga kadang alhamdulillah lah. Ada jarabahnya sama, kada pintar juga. Rupanya alhamdulillah itu imbah mariga aja. Nah, lalu saban kalinya makan mariga alhamdulillah. Imbah tuntung minum misalnya STMJ, saking nyamannya lah mariga, bisa angin keluar alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang yang memang mengucapkan alhamdulillah itu hanya karena kebiasaan. Nah, sedangkan di sini ujar Nabi Musa alaihissalam, wahai Allah, Adam itu kan pian yang menciptakan, rohnya pian yang meniup, tinggal di dalam surga pian yang memerintahkan, malaikat sujud kepadanya, wahai Allah, itu pun dengan perintah pian. Lalu bagaimana caranya Adam ini bisa mensyukuri nikmat pian, sedangkan syukur itu pun nikmat dari pian. Kita berucap alhamdulillah, awak ucap itu nikmat dari Allah juga. Andai Allah tidak meringankan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah, karena itu ucap kita. Termasuk kita duduk di dalam majelis ini, nikmat dari Allah. Andai Allah tidak membukakan hati kita, tidak meringankan langkah kita, ada terduduk di sini. Bah, duduknya di mana? Di muka TV. Karena nih jam lagi rami-raminya nih. TV lagi rami-rami, jam ini sampai jam 10. Wahai Allah, bagaimana mungkin Adam bisa mensyukuri nikmat pian? Lalu ujar Allah, wahai Musa, bujur seluruh kehidupan, apa yang aku berikan ke dalam diri Adam alaihissalam semuanya nikmatku, dan dia menyadari itu pakai hati bahwa itu adalah nikmatku, lalu dia ucapkan alhamdulillah. Itulah hakikat syukur kepadaku, ya Allah. Artinya kita rasa-rasa dahulu
sambil kita minum. Ini contoh aja, contoh. Ini anggap aja STMJ lah. Anggap aja. Bayang-bayang nah, ada dua jenis golongan manusia imbah untuk minum. Alhamdulillah, meriganya ada bangla, yang kada padas. Alhamdulillah, karena kebiasaan. Tapi ada orang yang ketika minum masuk ke dalam hatinya, yang diminumnya ini ciptaan Allah. Muntung kau menaguk ciptaan Allah, imbah itu kau merasakan rasa banyu di tenggorokannya itu ciptaan Allah. Lalu dari rasa sadar itu, inya lalu mengucapkan alhamdulillah. Itulah hakikat syukur yang sebenar-benarnya. Waruya an Sa'idin, diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'id an Qatadah, dari Sayyidina Qatadah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairan dunya wal akhirah. Ada 4 macam, kata Nabi, barang siapa diberikan 4 macam ini, maka sesungguhnya dia telah diberikan seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. 1. Lisanun dzakirun. Apabila seorang hamba itu diberikan lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita manusia seluruhnya diberikan lisan oleh Allah, tapi tidak semua berzikir kepada Allah. Kita diberikan lidah oleh Allah, tapi tidak semua orang bisa menggunakannya untuk memuji Allah. Nah, ketika Allah Ta'ala pilih lisan kita untuk berzikir kepada Allah, maka itu wajib untuk kita syukuri. Kenapa? Artinya kita sudah diberikan seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Cuman terkadang kita ini terpaling. Kita hanya menganggap terkadang rezeki itu harta. Amunnya harta banyak, gawian nyaman, urusan lancar, oh itu sudah, itu rezeki. Kepaling. Rezeki itu ada 4 tingkatan. Nah, rezeki itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ketika kita diberikan keafiatan oleh Allah. Itu nikmat rezeki yang paling tinggi sudah. Allah berikan keafiatan ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita. Apa itu makna afiat? Afiat itu kesehatan yang digunakan dalam kebaikan. Ini kan kita alhamdulillah sehat nih. Kan ide yang garingnya di sini. Ada yang garing? Dompet. Hah? Dompet. Nah, dompetnya sampai ke dompet kita. Nikmat yang paling tinggi adalah ketika diberikan keafiatan oleh Allah, badan sehat, beribadah nyaman. Badan sehat, ke majlis nyaman. Badan sehat, sholat 5 waktu nyaman. Badan sehat, puasa Senin Kamis nyaman. Itu nikmat yang paling besar. Banyak orang yang badannya sehat,
fisiknya kuat, masjid di rumah kada turunin. Itu namanya lain nikmat tapi musibah. Bukan? Kesehatan itu kan modal. Tapi ketika Allah Ta'ala beri modal karena kawan digunakan mendapatkan keuntungan akhirat yang lebih banyak, itu namanya rugi. Satu. Makanya kita inilah punya kawan terjaga sembahyang di bawah terjaga. Kalau lambat sedikit dari waktunya, ya mungkin maklumi iman kita masih turun. Kita kawan berzikir 100 beisukan, 100 sore, 100 hendak boleh, selawat 100 beisukan, 100 sore, 100 hendak boleh, istighfar 100 beisukan, 100 siang, 100 hendak boleh. Kawa kita tegawi itu syukuri nikmat Allah yang paling besar, yang paling tinggi. Dan nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta. Cuman terkadang kita tak paling mandang. Dan itu dimanapun, kemuliaannya kan. Terkadang kita tak paling menganggap siapa yang penyugihnya, siapa yang paling banyak harta, ini mulia. Di kampung sama kayak itu juga. Ini ada orang penyembahyang, orangnya beribadat, orangnya alim, ahli zikir, dibandingkan dengan ini pengusaha, duitnya banyak, usahanya di mana-mana, yang paling didengari orang siapa? Ibah tuan guru menyuruh hendaklah guru lah ulun hendak sakit parut bagi satu mata. Tapi ibah disuruh oleh orang sugih tadi, apa nasi dipiringin di lapasnya. Kenapa? Karena kita sudah terpaling mantap. Kemuliaan itu ada pada ibadah. Siapa ahli ibadah di situ? Dan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Siapa paling bagus, paling baik, paling bersih hatinya, itu yang paling mulia dan berhak untuk dimuliakan. Sama kayak tadi. Nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat badan sehat, baik badan nyaman. Dan nikmat yang paling di bawah, nikmat dua tapi andalannya paling bawah adalah nikmat harta. Jangan terpaling. Kadang kita terpaling, imbah kada berduit rasa garing sabarataan. Ya tadi sampai ke dompet panas. Padahal yang kada berduit kurangnya lah dompetnya yang panas ya. Oleh sebabnya kita kalau dirawat yang borongan 2,5 sehari. Lagi dari istilah kada berduit. Nah, ketika Allah berikan kita kesehatan, hendak hadir ke majelis ilmu kawa, hendak mengerjakan sholat 5 waktu kawa, hendak hadir ke majelis zikir kawa. Terkadang di situ kita kada ingat mensyukuri kepada Allah hanya karena di kantong kita kada ada duit. Kita melupakan nikmat yang paling tinggi hanya dikarenakan nikmat yang paling rendah tadi dari tangan kita. Ya kah jadi mau bahagianya hidup tuh. Berduitkah yang penting sehat? Ya kan? Asal jangan kada berduit. Yang memang karena kita ini sudah terpaling memandang nikmat itu terpaling, sehingga ada istilah amunnya kada berduit ini profesor yang membungul. Nah, sampai ada istilah nangka itu kan kita ini terpaling mantap. Dan nikmat yang paling afdal tadi kan yang paling tinggi dengan nikmat yang paling rendah. Sekarang nikmat yang paling afdal, nikmat yang paling baik, yang paling bagus adalah al-abna'us shalihin, ketika Allah menitipkan anak-anak yang soleh dan solehah.
ke dalam hidup kita. Itu nikmat yang paling sempurna, yang paling afdal Allah Ta'ala berikan. Bisi anak Pak Asia ditagur kawa alhamdulillah itu nikmat. Sampai waktunya sembahyang berwudu serongan anak kita tadi, itu nikmat sudah. Anak bisa mengaji itu nikmat. Anak ketujuh umpat hadir di majlis taklim itu nikmat, syukuri. Jangan hanya karena kada berduit lalu kita kada ingat bahwa nikmat yang paling afdal itu anak yang saleh Allah Ta'ala titipkan ke dalam hidup kita. Dan nikmat yang paling sempurna adalah ridha Allah. Ketika Allah ridha dengan hidup kita, itu pada qadilawan lagi, dan itu tidak ada tandingannya. Kita hidup, yang penting Allah ridha. Biar orang memandang kita nang siapa, biar orang menyampat nang siapa, yang penting Allah senang. Karena berdoa kita, nah itu nikmat yang paling sempurna sudah. Kalau di dalam doa Nabi Daud itu kan ada salah satu doa sini. Ya Allah, berikanlah hamba istri yang tidak membuat hamba tua sebelum waktu Tuhan. Paham nggak? Ya Allah, berikanlah hamba istri yang tidak membuat hamba tua sebelum sampai waktu Tuhan. Jangan mesti ngangkat. Artinya bari ulun istri yang solehah yang kadang mau ulah masalah ulun bertambah. Doa Nabi Daud, ujar ya Allah, berikanlah hamba istri yang tidak membuat hamba menjadi tua sebelum waktu Tuhan. Artinya berikan hamba istri yang solehah, karena itu nikmat. Nah, istri solehah tadi yang ada menambah masalahnya, ada bini diberi Allah, tapi engkau melihat muhabini ini. Segala musibah di dunia itu tergambar di muhanya. Sanja terus hari. Itu doa Nabi Daud, artinya amunnya kita telah di rumah. Nah, sesama lelaki kalau bisi bini seberataan. Kalau kita sudah memiliki istri yang salehah, salat 5 waktunya terjaga, salawatnya terbaca, zikirnya kada tertinggal, wiridnya tergawi terus. Kalau bisa puasa Senin Kamis digawinya, jangan pernah sakiti hatinya. Karena itu nikmat dari Allah. Kalau kita sakiti hatinya, hati-hati, kita sudah kada mensyukuri nikmat Allah, bisa Allah tarik nikmat-nikmat yang lain. Syukuri. Jangan sakiti hatinya. Nah, itu nikmat dari Allah. Kalau kita sakiti, hati-hati, nikmat yang lain bisa Allah Ta'ala tarik. Ketika bini bak nang dia jalan cari ya. Nang dia belah. Kambing itu omaleh kada mandi loh, omaleh. Kambing itu mandi kada bau iya. Payu aja itu payu. Kambing aja kada mandi payu. Ini ada manusia mandi 3 kali sehari. Talinya ada, baju ada, baju lengkap, bawa jaket abu, ya kada payu. Cari, ini dapat aja kan. Dulu kada menyambat siapa adalah kamu yang merasa ya cari ya. Nah, istri yang salehah itu adalah sepaling baik perhiasan dunia, maka jangan disakiti. Nah, misalnya menambah panjar bolehlah,
Ya takuni dulu. Ya senang kada tahu menambah amunnya senang-senang aja ya sudah bismillah tawakkaltu ala Allah. Tapi baca syahadat dahulu. Kalau pindah landing di tangan bini itu aman. Jadi yang sudah bersyahadat aman sudah. Jihad pasti ya. Baca syahadat. Jadi kan kalau begini dua. Awak aja. Udah nekat. Awak begini dulu awak tapi banyakin membaca syahadat. Kalau kita kada tahu pas lagi kuring kan. Dia bergaya aja lah bergaya. Artinya kalau diberikan istri yang saleh itu nikmat di dalam rumah. Melihat bini pasien itu nyaman benar dia. Melihat bini mengaji itu nyaman, hati kita itu nikmat. Tapi makanya Nabi Daud alaihissalam memintanya apa? Jangan berikan hamba istri yang membuat hamba menjadi tuha sebelum sampai waktunya tuha. Jangan diberikan istri yang membawa masalah. Laki bulik begawi awak uyuh, bini mahadam di makalawang na. Pakai kira sudah. Star Sabtu. Ini baru dingin duit di tangan. Sudah disuruhnya berpindah ke pemilikan. Hajar duduk di bangku ni lah. Hajar duduk. Lagi memikirkan tadi di jalan dimamai orang. Sampai di rumah. Nah ini dia yang dimaksud dengan bini yang udah lakinya Tuhan sebelum waktu Tuhan. Jadi kada heran kenapa akhir zaman ini banyak lelaki yang lebih dahulu meninggal daripada bebinian. Karena tekanannya itu di jalannya ditekan orang, di kehuyan ditekan orang, di rumah pulang. Jadi jangan heran banyak lelaki yang meninggal berdahulu. Ya Allah. Mudah-mudahan Khadijah insyaallah di sini Khadijah. Bila ada yakin ya insyaallah pian murah. Selama pian mau duduk di majelis ilmu di mana aja, mau duduk di majelis ilmu itu tanda pian orang baik. Tanda pian orang baik. Masalah lebih baik itu penilaian aja. Tapi yang jelas pian orang baik. Maka istiqomahkan, pertahankan dimanapun duduk. Jadi ulun pemakanan kada pemakanan duduk di situ. Banyak putih wara duduk hanya di situ biar mbak kulit tak kami ada apa juga. Yang penting duduk itu ciri dan tanda perempuan solehah di situ. Makanya Imam Al-Ghazali itu sidin berpesan di dalam salah satu kitab sidin, ujar sidin bagi laki-laki yang hendak mencari istri yang solehah, maka carilah laki-laki yang hendak mencari istri yang solehah, maka carilah perempuan muda yang mau duduk bersama orang tua di majelis ilmu. Cari perempuan muda yang mau duduk lawan orang tua di majelis ilmu.